Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Rinidaton SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya untuk memenuhi ujian kinerja. Praktek pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 9 dengan topik membangun masa depan. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Oke, semua sehat-sehat ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua berdiri, kita awali dengan doa pembuka. Ibu minta salah satu anak memimpin kita dalam doa. Ya Nona, silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, Ibu absen dulu. Oliviana Tabilolon Koten, Paulina Surapati lewat, Petra Himi Harin, Filomena Sadipun. Oke, semuanya hadir ya hari ini? Ya, oke. Baik anak-anak, masih semangat tidak? Oke. Kalau masih semangat, Ibu minta kita berdiri satu kali lagi supaya lebih semangat. Kita akan membuat satu tepukan. Tahu tepuk konsentrasi? Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan topik kita, yaitu membangun masa depan. Membangun masa depan. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik memahami pentingnya cita-cita untuk membangun masa depan, sehingga bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Jadi kita akan ngomong lebih banyak tentang cita-cita dan bagaimana Anda bertanggung jawab dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita Anda itu. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang topik kita hari ini, yaitu tentang membangun masa depan, Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Kamu bisa lihat di depan. Pertanyaan pertama, mengapa cita-cita sangat penting bagi hidup seseorang? Kenapa cita-cita itu sangat penting bagi hidup seseorang? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Echa? Cita-cita sangat penting bagi hidup seseorang karena cita-cita mampu serta kita harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oke. Menurut Echa, cita-cita itu adalah memberikan arah dan motivasi, sehingga cita-cita itu penting. Masih ada jawaban yang lain? Iya, Ladina? Cita-cita dapat merubah masa depan seseorang. Ada yang punya jawaban lain lagi? Masih ada? Oke, kita lanjut yang berikut. Pertanyaan yang kedua. Apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Semua sudah punya cita-cita belum? Oke, pasti semua sudah. Coba, Ciko, untuk punya cita-cita jadi apa? Jadi Romo. Coba, Ruteng, untuk punya cita-cita jadi apa? Perawat. Banyak yang perawat. No, jadi apa? Tentara. Hampir semuanya cita-citanya jadi perawat. Ada juga Romo, ada juga
utara. Jadi semua kamu yang dalam kelas ini pasti sudah punya cita-cita. Yang berikut, yang ketiga, apa usaha yang sudah kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Usaha yang kamu sudah buat sekarang itu untuk meraih cita-cita kamu nanti. Kira-kira usahanya apa saja yang sudah kamu buat? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, no. Yang sudah saya lakukan untuk meraih cita-cita adalah bekerja keras, belajar, dan tentunya Usaha-usaha yang bisa dibuat adalah yang pertama belajar, yang kedua bekerja keras, dan yang ketiga adalah berdoa menyertakan Tuhan. Baik, itu jawaban yang sudah kami berikan menyangkut 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Baik, kita lanjut yang berikut. Ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini tentang bagaimana kisah inspirasi dari seorang pemain bola yang hebat dalam mewujudkan cita-citanya. Sebentar, Ibu akan menayangkan video itu, lalu kamu menonton video itu, dan Ibu harap kamu bisa mencatat poin-poin penting di dalam video itu. Karena setelah kamu menonton video nanti ada beberapa pertanyaan. Bisa? Ya. Ibu harap kamu menonton video ini dengan fokus dan konsentrasi. Lionel Messi selalu menjadi anak yang termukil dimanapun dia berada, baik itu di bermanfaat. Sejak dari kecil, bocah ini memang sudah selalu lengket dengan yang namanya bola sepak. Mungkin dia akan berhasil menyentuh bola ke gawang ini di final Champions 2009. Baik, yang tak bisa connect terpaksa disingkirkan. Oke, baik. Kamu sudah menonton video tadi ya tentang kisah perjuangan Lionel Messi untuk menjadi pemain bola. Kamu juga sudah melihat, menonton, lalu mencatat poin-poin penting yang ada dalam video tadi. Maka sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan pendalaman tentang video tadi. Pertanyaan pertama, siapakah Lionel Messi tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Lionel Messi tadi adalah seorang pemain sepak bola dunia. Siapa yang tidak kenal Lionel Messi? Semua orang mengenalnya, karena ia adalah seorang pemain yang hebat. Benar tidak? Ya. Yang berikut, yang kedua, tantangan apa saja yang ia alami saat ia masih kecil? Ketika dalam video tadi Anda menonton tadi, apa saja tantangan yang Lionel Messi alami ketika ia masih kecil? Ya, Surapati lewat. Gangguan dalam hormon pertumbuhan. Orang tuanya dipecat dari pekerjaan. Masih ada? Oke, itu ya tantangan yang ia alami saat ia masih kecil. Yang berikut, siapa saja yang terlibat dalam kehidupan Lionel Messi? Siapa saja orang-orang yang mendukung Lionel Messi dari kecil, kira-kira dalam video tadi? Ayo, siapa saja? Ada yang memberikan jawaban? Neneknya yang pertama. Yang berikut, bapak dan mama, kakak, dan juga adiknya. Dia juga punya adik. Yang berikut, usaha apa saja yang dilakukan Lionel Messi sampai ia berhasil menjadi pemain bola yang hebat? Usaha-usaha apa saja yang Lionel Messi buat sampai ia bisa menjadi pemain hebat tadi, pemain kelas dunia? Oke. Dia giat berlatih, tidak mudah putus asa. Yang lain? Dia bekerja keras, tidak gampang menyerah. Yang terakhir, apakah Lionel Messi dan keluarganya selalu menyertakan Tuhan dalam seluruh proses menuju kesuksesan? Sampai dengan dia menjadi pemain bola yang hebat tadi, apakah Lionel Messi dan juga keluarganya itu menyertakan Tuhan atau tidak? Menyertakan, makanya dia bisa sampai menjadi pemain bola yang sukses. Oke, baik. Setelah Anda memberikan jawaban-jawaban tadi, Ibu akan memberikan penegasan singkat menyangkut video tadi. Yang pertama, Lionel Messi itu adalah manusia biasa sama seperti kita, di mana ia juga punya keunggulan, ia juga punya keterbatasan. Karena kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, jadi punya kekurangan, juga punya kelemahan. Sama seperti Lionel Messi tadi. Dia juga adalah seorang yang punya impian besar, yaitu menjadi seorang pemain bola. Dia juga memiliki cita-cita.
dia juga melewati masa-masa yang sulit. Sebelum dia mencapai cita-citanya menjadi seorang pemain bola yang hebat, dia hadapi. Tetapi di balik tantangan yang ia hadapi itu, ia tetap tekun, ia tetap gigih untuk memperjuangkan cita-citanya. Karena satu hal yang pasti ia yakin, orang-orang di sekitarnya itulah juga yang sangat mendukung dia dalam meraih cita-citanya. Seperti orang tuanya tadi, bapaknya selalu mengantar dia ke sana kemari, neneknya yang selalu mendukung dia dari kecil. Lionel Messi berhasil untuk menjadi seorang pemain bola yang hebat dan mendapat banyak penghargaan. Dari kisah tentang Lionel Messi tadi, mau mengatakan kepada kita bahwa kita semua ini harus mempunyai cita-cita. Kita harus punya cita-cita dalam hidup ini. Dan dalam meraih cita-cita itu pasti ada tantangan. Tidak ada namanya perjalanan itu mulus selalu, tidak ada. Pasti ada tantangan. Tetapi kita harus yakin, di balik tantangan itu pasti ada orang-orang yang akan selalu mendukung kita. Dan juga yang paling penting, yang terakhir adalah bahwa selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh proses kehidupan kita menuju kesuksesan. Tetap ingat kepada Tuhan. Baik anak-anak, setelah kita menonton video tentang kisah perjuangan Lionel Messi tadi, kita masuk ke poin yang berikut. Kita mendalami ajaran gereja tentang cita-cita lewat teks kitab suci. Teks kitab suci. Ada 3 teks kitab suci yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok kita kali ini. Yang pertama, dari teks kitab suci, Roma bab 9 ayat 21. Yang kedua, Filipi bab 3 ayat 14. Dan yang ketiga, Kolose bab 3 ayat 17. 3 teks kitab suci ini nanti akan kamu diskusikan di dalam kelompok. Dan Ibu akan membagikan LKPD untuk kamu kerjakan di dalam diskusi kelompok nanti. Semua pertanyaan itu sudah ada dalam LKPD ini. Anda baca baik-baik petunjuknya dan Anda mengerjakannya di dalam diskusi kelompok. Baik, Ibu bagikan ini dan mulai membuka teks kitab suci dan mulai membaca teks kitab suci, lalu mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD. Lihat dulu. Baca teks kitab suci. Teksnya. Isi di sini. Bagian ini, jawab pertanyaan ini. Isi di sini. Sementara berbicara. Baca dulu teksnya. Yang pertama Roma. Nanti lihat di dalam LKPD itu teks kitab sucinya. Ya. Baca dulu, baru menjawab pertanyaannya. Ya, sebentar sengaja mencatat. Sebentar mencatat. Oke, silakan mengerjakan. Setelah selesai, maka akan diberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, karena sudah semua kelompok mengerjakan,
Maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok yang ada dalam LKPD. Kita mulai dari kelompok yang paling pertama. Silakan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Kelompok yang lain diharapkan mendengar baik-baik hasil presentasi mereka supaya sebentar bisa memberikan tanggapan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya bersilakan. Yang pertama, buatlah kesimpulan ajaran Santo Paulus berkaitan dengan cita-cita perjuangan. Yang kedua, jelaskan mengapa setiap orang harus cita-cita. Jawab, setiap orang harus memiliki cita-cita karena dengan memiliki cita-cita, arah hidup dan selalu mengandalkan Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 2. Echa, silakan. Pada poin 3, sikap dalam mewujudkan cita-cita. Kelompok kalian menjawab tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan. Coba kalian jelaskan tantangan yang dihadapi dalam Saya bercita-cita menjadi guru dan ekonomi keluarga saya tidak mendukung. Maka saya akan tetap berjuang dan tidak mudah putus asa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau memberikan pertanyaan terhadap hasil presentasi kelompok 1? Pas? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut yang berikut kepada kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Apapun yang kita lakukan dan cita-citakan harus dilakukan demi kemuliaan Allah. Jelaskan mengapa setiap orang harus memiliki cita-cita hidup. Karena cita-cita memberi arah dan tujuan dalam hidup. Dengan cita-cita, seseorang memiliki semangat untuk berjuang, berkembang, dan menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan dengan baik. Selain itu, kita perlu rendah hati dan sabar menghadapi kegagalan yang ada. Itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa dijawab. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada tidak? Pas? Pas. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut yang berikut kepada kelompok 3. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok kita. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman yang membacakan, saya persilakan. 1. Buatlah kesimpulan ajaran Santo Paulus. 2. Jelaskan mengapa setiap orang harus memiliki cita-cita hidup. Jawab, setiap orang harus memiliki cita-cita hidup karena cita-cita memberi arah, semangat, berusaha, berdisiplin, rendah hati, dari penguatan nilai kebaikan cita-cita, bukan sekedar keberhasilan, tetapi tentang perjalanan hidup yang setia pada berguna bagi bersama. Demikian hasil kerja kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, Ada tanggapan dari kelompok lain terhadap kelompok 3? Ada? Pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjut pada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kepada teman saya Rizka. Nomor 1, buatlah kesimpulan ajaran Santo Paulus berkaitan dengan cita-cita berdasarkan 3 kutipan teks kitab suci berikut. Ajaran Santo Paulus berkaitan dengan cita-cita adalah bahwa orang-orang beriman harus berusaha mencapai tujuan mereka dengan tekun dan fokus, serta cita-cita yang harus dijalani dengan fokus, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Baik teman-teman, itulah hasil 3 kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan untuk kelompok yang terakhir? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Sebelum Ibu memberikan rangkuman dari hasil diskusi kamu, kita tepuk salut dulu supaya semangat. Karena Ibu lihat ada yang sudah mulai mengantuk. Oke, tepuk salut. Salut. Oke, baik. Setelah kamu membaca kutipan dari 3 teks bacaan tadi, lalu mempresentasikan hasil diskusi kamu, Ibu memberi beberapa penegasan dari hasil diskusi kamu tadi. Yang pertama, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing. Mendapatkan keselamatan itu harus mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kita bukan hanya ingin mewujudkan cita-cita kita di masa depan, tetapi juga kita harus mewujudkan atau memperjuangkan yang namanya keselamatan. Yang berikut, agar hidup kita makin terarah, setiap orang juga perlu memiliki cita-cita hidup. Ini sesuai dengan yang ada dalam teks 1 Korintus bab 9 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa cita-cita harus dilandasi dengan minat sehingga ada daya juang untuk mewujudkan cita-cita hidupnya. Dan dukung untuk terwujudnya cita-cita. Yang paling pertama adalah bakat yang menunjang. Dalam diri saya ini ada bakat yang menunjang atau tidak? Misalnya saya ini hobi main musik, main gitar atau main piano. Saya bercita-cita ingin menjadi guru musik nantinya. Lalu yang kedua, dukungan finansial. Sekarang apa-apa butuh uang. Semuanya butuh uang. Jadi dukungan finansial untuk meraih cita-cita ini juga sangat penting. Pendukung yang berikut, rencana yang matang. Anda perlu merencanakan yang matang memang dari saat ini. Bahwa saya ini besok saya mau jadi apa? Saya ini besok cita-cita saya yang cocok untuk saya itu apa? Harus memang memiliki rencana yang matang tentang cita-cita Anda di masa depan. Dan faktor pendukung yang terakhir adalah ketabahan dalam menghadapi hambatan dan sebagainya. Tabah dalam menghadapi tantangan. Jangan ketika sudah dapat tantangan baru sedikit langsung putus asa. Ingat cerita tentang video tentang Yesus tadi. Berikut, kegagalan juga harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Dengan tenang. Karena keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita harus membuat kita semakin menjadi pribadi yang rendah hati. Dan senantiasa bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika nanti beberapa penegasan dari hasil diskusi kamu tentang 3 teks bacaan kitab suci. Baik, setelah kita sama-sama mendengar pembelajaran hari ini tentang mencapai masa depan tadi, Ibu minta kita duduk dengan tenang sambil merefleksikan bahwa dalam menentukan cita-cita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sekarang, mari kita refleksikan dengan tenang. Anda mulai berpikir dan merenungkan 3 pertanyaan ini.
atau apa saja bakat dan kemampuanku yang menonjol yang dapat dijadikan sebagai modal untuk meraih cita-cita. Mulai berpikir, merefleksikan bahwa saya ini punya bakat apa yang dapat menunjang saya dalam meraih cita-cita. Yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi orang tuaku? Apakah kondisi ekonomi orang tuaku bisa mendukung saya dalam meraih cita-cita? Dan yang ketiga, di dalam diri saya ini, sifat baik apa yang saya miliki yang dapat mendukung cita-cita saya nantinya. Sifat baik dalam diri saya ini ada atau tidak yang membuat saya bisa mendukung cita-cita. 3 pertanyaan ini Anda refleksikan sesuai dengan topik pembelajaran kita hari ini. Setelah kita melalui pengalaman belajar kita hari ini, maka kita perlu merencanakan atau membuat sesuatu dari proses belajar kita hari ini. Yang sesuai dengan topik kita. Kira-kira apa yang harus kita buat? Rencana apa yang harus kita buat dalam aksi kita? Ini dijadikan tugas kelompok. Dijadikan tugas kelompok. Tugas ini nanti minggu depan nanti Ibu periksa. Yang pertama, Anda menentukan cita-cita Anda masing-masing. Menentukan cita-cita saya menjadi apa. Lalu Anda membuat berbagai usaha persiapan yang akan dilakukan selama sekolah. Ketika sudah menentukan cita-cita, lalu usaha persiapan untuk mewujudkan cita-cita saya itu apa saja. Yang kedua, ketika sudah menetapkan cita-cita itu, maka Anda menulis cita-cita itu dengan indah di sebuah kertas. Buat dengan semenarik mungkin, seindah mungkin cita-cita yang Anda tempelkan itu. Lalu Anda minta orang tua Anda untuk menandatangani Anda punya hasil karya itu. Setelah ditandatangani oleh orang tua, bawa kepada guru untuk ditandatangani. Supaya menjadi bukti bahwa saya benar-benar membuat aksi atau merencanakan tugas pembelajaran hari ini. Lalu ketika sudah buat, sudah mendapat tanda tangan, pulang dan tempelkan itu di dinding kamar Anda. Sebagai motivasi Anda bahwa cita-cita saya ini dan saya berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya ini. Setiap kali masuk kamar lihat, oh di situ ada jadi seorang tentara, maka akan diingat terus dan membuat Anda untuk berusaha mewujudkan cita-cita itu. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke, nanti minggu depan sebelum kita masuk kepada materi yang baru ini akan saya periksa tugas ini. Bisa toh? Iya. Baik. Selama proses pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini, mungkin ada kesempatan, mungkin ada pertanyaan dari Anda semua tentang materi ini. Apakah ada yang belum mengerti atau mau bertanya tentang materi hari ini? Ibu berikan kesempatan. Atau memang sudah paham semua? Sudah paham semua, benar? Oke. Kalau sudah paham semua, maka Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini tadi bisa diingat, lalu diingat baik-baik sampai pada saat ujian. Bahkan sampai nanti Anda berusaha dalam meraih cita-cita. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, untuk minggu depan kita masuk kepada materi kita yang baru. Materi kita yang baru minggu depan itu tentang alas sumber keselamatan sejati. Nanti Anda bisa baca di buku siswa itu tentang materi kita minggu depan. Baik, sebelum kita doa penutup, Ibu akan memberikan kamu motivasi lewat sebuah lagu tentang meraih mimpi. Oke. Sekarang kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya minta kita semua berdiri
untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu anak mungkin kita dalam doa penutup. Siapa yang bisa? Ciko, iya, silakan. Guru dan teman-teman, kami segala hadiah kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua doa dan permohonan kami satukan lewat antara Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.